Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani farhatu 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Wa qala aidan fi hadisil ukhra man janasa 'indal 'alimi sa'atin aw akala ma'ahu luqmatin aw sami'a minhu kalimatin atahullahu ta'ala lahu jannatin kullu jannatin mislud dunya marratin. Al hadis Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahiyatan thayyibatan wa ihtiramatan hasanatan. Alhamdulillah kita sudah berada di pekan kedua bulan suci Ramadan dan alhamdulillah juga semoga kita selalu diberikan kekuatan dan selalu diberikan keistiqomahan sehingga kita dalam kondisi selalu berpuasa. Maka dari itu marilah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita yang tak terukur. Di antaranya nikmat sehat panjang umur. Dan terdapat nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling agung tidak lain hanyalah nikmat iman, nikmat Islam disertai takwa. Dengan dilandasi iman, semoga kehidupan kita menjadi aman. Dengan dilandasi dengan takwa, semoga kehidupan kita menjadi mulia. Dan dengan dilandasi dengan Islam, semoga kehidupan kita menjadi selamat, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan banyaknya rangkaian-rangkaian nikmat yang besar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk menyelesaikan seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan di perkuliahan kita dengan lancar dan dipermudah. Hal ini tidak lain hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang biasa kita kenal dengan bulan yang tenang dan juga aman. Nah, untuk meningkatkan rasa kenyamanan kita, rasa ketenangan kita di bulan suci Ramadan, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada Baginda Alam, afdhatul insan, nyatanya Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui selaku umatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang disampaikan di awal yaitu lis-shaimi farhatani farhatun 'inda fitri wa farhatu 'inda liqa'i rabbi, yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Markatul Mafatih dijelaskan, dua kegembiraan itu meliputi di dunia maupun di akhirat. Kegembiraan saat berbuka karena kita telah mendapatkan pertolongan, dapat menyempurnakan puasa kita. Kegembiraan karena dapat makan dan minum sesudah menahan lapar, hawa nafsu, dahaga, dan semua ujian-ujian yang telah kita lalui. Dan tidak lain hanyalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kelak nanti akan mendapatkan amal
dari kegiatan ibadah puasa kita selama di dunia, dan kita juga akan mendapatkan pujian atau keberuntungan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari cepat berganti. Bulan pun cepat berlalu dan tahun pun alhamdulillah tiba, dan sekarang ini alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan yang dikenal dengan bulan ampunan. Artinya apa? Artinya ialah bulan Ramadan ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita seperti ini, "Hai hambaku, 11 bulan kau tinggalkan aku, 11 bulan kau lalai dariku, dan 11 bulan kau jauh dariku. Wala tay'asu min rauhillah." Jangan engkau putus asa, kata Allah. Karena Allah hadirkan 1 bulan ini untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan, marilah kita maksimalkan sebaik mungkin dengan cara kita mengoptimalkan semua kegiatan ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan nilai-nilai bulan suci Ramadan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini? Pertama, yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita. Yang biasanya kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, di bulan inilah momentum bagi kita untuk menambah dengan sunnah-sunnah yang biasa kita lupakan. Maka dari itu, sekarang mulai catat jenis-jenis sholat sunnah yang sekiranya bisa untuk kita laksanakan. Salah satu contohnya adalah sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang bisa untuk kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, yang nantinya mudah-mudahan menjadi kebiasaan yang baik untuk ke depannya. Nah, rawatib itu sholat sunnah yang melekat pada sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu kita. Karena terkadang sholat fardu kita terasa kurang khusyuk. Nah, sholat rawatib inilah sebagai solusi bagi kita untuk memperbaiki sholat fardu kita. Dan rawatib ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shola isnata asrota rakaatan," barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat sunnah rawatib, fi yaumi walailatin, sehari semalaman, bunya lahu bihinna baitu fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Pada zaman baginda Rasul, ketika sahabat mendengar hadis tersebut, maka para sahabat dengan kompak mengatakan, "Ya Rasulullah, kami usahakan istiqomah untuk menjalankan sampai meninggal nanti." Sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang dimaksud ini ialah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat lagi setelah sholat isya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan serta keistiqomahan untuk menyempurnakan, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat kita, dengan diiringi oleh sholat sunnah-sunnah rawatib ini. Selanjutnya, dalam meningkatkan dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, bisa kita iringi dengan taubat dan perbanyak zikir. Bulan Ramadan biasa dikenal dengan bulan penghapus dosa. Sebenarnya bukan dosa yang menjadi masalah kita, dan bukan maksiat yang menjadi masalah kita, tapi masalah kita adalah mau atau tidaknya kita untuk bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dengan apa kita bertaubat? Tentu tidak hanya keinginan kita terucap pada mulut kita hanya ingin bertobat, tetapi kita bisa isi kegiatan sehari-hari kita dengan memperbanyak zikir ataupun istighfar. Ambil tasbihmu, kemudian istighfarlah. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, dengan memperbanyak istighfar, tidak hanya kualitas sholat kita aja saja yang meningkat, tetapi keadaan kita, motivasi kita, semangat kita menjadi meningkat di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk atau upaya kita mengoptimalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bisa kita sempurnakan dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah momen kita kembali kepada Al-Quran. Di bulan yang mulia ini merupakan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mengarungi kehidupan di dunia.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Luar biasanya Al-Quran, kita meskipun hanya membacanya saja, Allah akan membalas dengan balasan yang amat luar biasa besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an la ashabihi yaumal qiyamah. Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Jawara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini pun kita masih berada di bulan suci Ramadan yang merupakan suatu hal yang bisa dijadikan momentum bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ibaratkan di kehidupan sehari-hari, Al-Quran sebagai imam dan kita sebagai makmum, maka makmum akan mengikuti semua yang diarahkan oleh imam. Begitupun dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran bilang ke arah barat, maka kita akan berangkat ke arah barat. Ketika Al-Quran menyatakan ke arah timur, maka kita berangkat ke arah timur. Begitupun kehidupan kita sehari-hari, kita harus mentaati apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bukan sebaliknya Al-Quran yang harus mengikuti kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kita masih banyak diberikan kesempatan untuk sama-sama memperbaiki diri, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dengan upaya mengoptimalkan ibadah puasa kita, insya Allah, Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk selalu beristiqomah. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk selalu bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu balasan yang amat sangat besar bagi kita orang yang bersabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Khudmah sofa dama kadar. Mungkin ambil yang baik dari apa yang disampaikan, kemudian perbaikilah yang buruk apa yang tadi disampaikan. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.